majemuk ya, lanjutan dari yang kemarin. Sebelum kita melanjutkan ke peluang kejadian majemuk, peluang kejadian bersyarat maksudnya, kita ingat kembali di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Untuk peluang kejadian majemuk itu kemarin kita pelajarinya ada 2. Yang pertama ada peluang kejadian yang saling lepas. Dan ada peluang kejadian saling bebas. Untuk kejadian saling lepas, kita sudah pelajari minggu lalu, ini simbolnya adalah P atau Q. Tapi kalau yang ini, P dan Q. Sekarang yang akan kita pelajari adalah peluang kejadian bersyarat. Untuk peluang kejadian bersyarat ini kita memiliki simbol baru lagi, kita mempelajari simbol baru lagi. Peluang kejadian bersyarat. Untuk peluang kejadian bersyarat, misalkan kalian kalau mau lihat simbolnya, soalnya ada di halaman 144 di buku paket. Contohnya di sana ada yang seperti ini, P, B dengan ada garisnya A. Nah, ini dibacanya adalah peluang kejadian B, dibacanya ya, Ibu tuliskan cara bacanya. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A. Jadi maksudnya adalah si B ini terjadi ketika A-nya juga sudah terjadi terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau B garis A itu artinya peluang kejadian B, syarat yang terjadi terlebih dahulu itu adalah si A-nya dulu, kejadian A-nya dulu. Begitu. Jadi kalau di sini misalkan A itu adalah kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan pertama. B itu kejadian kartu heart pada pengambilan kedua. Nah, karena di sini pengambilan pertama dan kedua ya, ceritanya mau ngambil kartu heart atau kartu love dari satu set kartu bridge. Artinya si kartu heart pertama sudah terambil, tidak dikembalikan lagi, baru akan mengambil kartu heart yang kedua, begitu. Nah, itu adalah contoh kejadian bersyarat. Atau contoh yang lainnya ya, kalau contoh yang barusan Ibun bahas itu ada di halaman 144. Untuk contoh yang selanjutnya ini, misalkan begini, sebuah dadu dilemparkan sekali. Ini contoh soalnya ya. Contohnya, misalkan ada sebuah dadu dilemparkan sekali. Satu kali. Tentukan peluang munculnya angka prima. Munculnya mata dadu ganjil. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat. Jadi di soalnya itu sudah pasti ada kata-katanya dengan syarat, begitu. Kalau di soalnya ada kata-kata dengan syarat, itu artinya adalah yang kita hitung itu adalah peluang kejadian bersyarat dengan simbolnya yang tadi di atas ini, begitu. Dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dulu. Begitu. Oke, ini soalnya. Sekarang kita coba kerjakan di sini. Kita coba simak dulu soalnya, kita pahami dulu pertanyaannya. Tadi ada sebuah dadu yang dilemparkan sebanyak 1 kali.
Ini ada sebuah dadu. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Jadi kita yang mau kita cari itu adalah mata dadu ganjil, tapi ada syaratnya itu munculnya mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi di sini ada mata dadu prima terlebih dahulu ya. Nah, karena ada kata-kata mata dadu prima terlebih dahulu, berarti yang lebih dulu kita hitung itu adalah primanya dulu. Begitu. Jadi kalau kita lihat dari sini kejadiannya, kejadian A itu adalah munculnya mata dadu prima. Yang B itu nanti baru munculnya mata dadu ganjil. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Karena ini yang kita bahas adalah sebuah dadu tadi, berarti kita bisa menentukan NS-nya atau ruang sampelnya. NS-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa hanya satu buah dadu? Berarti ini NS-nya ada 6 ya? Begitu. Kemudian kita tentukan di sini. Si A-nya munculnya mata dadu prima. Prima dari yang ini. Dari yang ini prima berarti hanya ada 2, 3, 5 ya. 2, 3, 5. Begitu. Berarti bisa kita hitung di sini NA-nya ada 3. Berarti PA-nya itu sama dengan PA-nya itu berarti NA dibagi NS ya. Jadinya 3/6 atau 1/2. Oke, kemudian yang B itu kejadiannya munculnya mata dadu ganjil. Berarti kalau kita mau menuliskan elemen B-nya, ganjil itu 1. Nah, di sini yang akan kita cari adalah irisannya. A irisan B atau yang samanya. Dari yang ini, dengan yang ini, kita akan mencari angka yang samanya yang mana. Berarti kalau kita lihat di sana yang samanya itu adalah 3 dan 5 ya. Berarti N A irisan B-nya itu ada 2 angka, 3 dan 5. Begitu. Kenapa kita harus ada irisan? Karena nanti rumus dari peluang kejadian bersyarat, tuliskan di sini. Kalau di buku paket, itu sudah diturunkan si rumusnya. Jadi seharusnya penulisan rumusnya begini. Peluang kejadian peluang kejadian B dengan syarat A itu sama dengan PA iris B dibagi dengan PA. Begitu ini rumusnya. Atau kalau misalkan kejadiannya itu dibalik. Kan kalau ini B dengan syarat A. Kalau misalkan PA dengan syarat B, bisa juga. Nih, kalau misalkan PA dengan syarat B, ini atasnya sama, PA iris B, tapi yang bawahnya itu adalah PB. Nah, jadi tergantung syaratnya apa. Nanti si syaratnya itu yang dijadikan pembaginya. Begitu. Nah, di sini tadi yang kita hitung ini PB syarat A ya berarti ya. Kalau kita misalkan begini berarti nanti yang akan kita hitung itu adalah peluang dari B dengan syarat A. Berarti rumusnya itu sama dengan peluang A iris dibagi dengan peluang A. Kenapa? Karena kan ini syaratnya A ya, berarti yang di bawahnya A gitu cara menghafal rumusnya.
Kita lihat tadi di sini, kenapa tadi kita harus menghitung PA? Karena nanti kita akan dibagi dengan PA, si rumusnya. Ini N A iris B, berarti peluang A iris B itu sama dengan N A iris B per NS. Ini 2 per 6. Begitu. Jadi, kalau kita hitung di sini, PA iris B-nya itu 2 per 6 dibagi dengan 1 per 2. Oke. Kalau kalian bingung cara menghitungnya, kalian tuliskan pembagiannya ke pinggir seperti ini. Pembagian boleh berubah menjadi perkalian, tapi dibalik. Tapi angka yang dekat sama dengannya dibalik. Itu konsep pembagian pecahan ya. Jadi si yang ini nih, si ini. Oh sorry, ini bukan 6 per 1 berarti. 2 per 1 gitu. Jadi dari sini dibalik jadi begini. Begitu. Kemudian yang ini atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini sama dengan 4 per 6 atau boleh kita sederhanakan jadi 2 per 3 gitu. Maka bisa kita simpulkan bahwa peluang munculnya angka ganjil dengan syarat bilangan prima terlebih dahulu yang muncul itu sebanyak 2 per 3. Begitu. Terima kasih, sekian videonya. Jika ada yang belum dipahami, boleh nanti ditanyakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.